Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai orang awam, kita belum bisa memahami 100% tentang isi Al-Quran, sunnah, dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara sebagai seorang muslim mukallaf, kita dituntut memiliki akidah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Kita dituntut beribadah, sholat, wudu, zakat, manasik sesuai seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Kita dituntut bekerja, mencari rizki yang halal sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sebagai orang awam yang dituntut berakidah, berislam, serta beribadah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Namun kita awam, tidak mengerti isinya Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kaum muslimin rahimakumullah? Ada cara yang sangat praktis. Ikutlah para ulama, bertanyalah pada ulama, hormati para ulama, manutlah pada ulama. Rasulullah SAW bersabda, "Man qallad aliman laqiyallahu saliman." Barang siapa manut kepada ulama, maka matinya dijamin selamat. Dalam hadis lain pada kitab Mukhtarul Hadis halaman 27 nomor 224, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Akrimul ulama fa innal ulama warasatul anbiya." Muliakan para ulama, ikuti para ulama, karena merekalah yang mewarisi ilmunya Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran menyuruh kita bertanya pada ulama dalam hal apapun. Bertanya pada orang yang mengerti Al-Quran, mereka yang ahli zikir, mereka yang menguasai hadis Nabi Muhammad SAW. Dan merekalah yang kita sebut ulama atau kiai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama yang ahli zikir dekat Allah Subhanahu wa ta'ala jika kamu tidak mengerti. Mengapa harus bertanya pada ulama yang banyak zikirnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ulama yang senantiasa dekat Allah, sambung hati zikir kepada Allah, insya Allah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berfatwa semata-mata karena takut Allah Subhanahu wa ta'ala. Berfatwa bukan karena nafsu, bukan karena sedang emosi, bukan karena kepentingan, bukan karena politik. Berfatwa bukan karena apapun, melainkan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karenanya, manusia yang menurut Al-Quran benar-benar takut kepada Allah adalah para ulama. Dalam Al-Quran surah Al-Fatir ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah para ulama. Sekali lagi, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ulama yang banyak berzikir, ahli zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika kalian tidak mengerti. Kaum muslimin rahimakumullah, sebaliknya, jika ada orang awam yang tidak mengerti Al-Quran, tidak bisa memahami hadis termasuk ilmu bahasa Arab, nahwu, sorof, tapi tidak mau mengikuti ulama, malah membenci ulama, lalu nekat memahami sendiri, insya Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita ngawur. Ngawur seperti itu, Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 116 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalu wa hadza haram. Kamu jangan ngawur kamu katakan ini halal, ini haram tanpa dasar yang jelas. Mungkin kamu tahu jika hadisnya ada, ayatnya ada, tapi sangat mungkin pemahamannya salah. Belum tentu yang dimaksud seperti itu. Oleh karenanya, ikuti para ulama, insya Allah apa yang disampaikan ulama benar. Nabi Muhammad SAW juga memberi peringatan kepada orang awam yang tidak dekat ulama, tidak manut ulama, tidak tanya pada ulama, ada kemungkinan matinya dalam keadaan murtad dan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah SAW bersabda, sayati ala ummatil zaman yafirru binnas minal ulama wal fuqaha. Akan ada di suatu zaman di mana umat ini akan menjauhi para ulama. Sekarang ada tanda-tanda itu. Ulama dibuli, ulama dicaci maki, ulama dilegitimasi, sehingga dampaknya orang awam menjadi takut mau manut ulama. Jangan-jangan kiai ini ngapusi bohong. Sebetulnya tidak pernah berbohong, namun karena sering dibuli lalu menimbulkan kecurigaan. Jangan-jangan kiai korupsi, padahal tidak korupsi. Jangan-jangan kiai menerima dana kampanye, padahal tidak. Sehingga pada akhirnya umat ini menjauhi dari ulama. Kalau sampai umat yang awam menjauhi dari ulama, lalu termakan isu-isu seperti itu, Allah akan memberikan ujian dan musibah pada mereka dengan 3 macam musibah. Pertama, yarfa'ullah barakah min kasbihim, yusallitullahu alaihim sultanan zalima, yakhrujullahu minad dunya biduni iman. Kerja mereka tidak berkah karena ngawur, tidak mengerti halal dan haram. Kedua, Allah akan memberikan musibah dengan diberi pemimpin yang zalim, pemimpin yang enggak sholat, dan seterusnya. Ketiga, mereka mati tidak membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Mereka mungkin Islam, tapi akidah tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW karena tidak bisa memahami dalil sendiri, tapi tidak mau manut ulama. Sekali lagi, kunci bagi umat yang awam adalah ikut para ulama. Kunci bagi ulama harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai berfatwa karena menurut nafsu. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وجنده. أما بعد، إخواني عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين، وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه وسائر بلاد المسلمين بلدة طيبة آمنة رخية سالمة، تجري فيها أحكامك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا وأصحابنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضير. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين، وكنا وإياهم من شر ما صاحب الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.